Jika kalian membaca buku sejarah Tuhan berikut ini, maka di situ ada sebuah fakta yang sangat menarik, bahwa ternyata nabi dan rasul-rasul agama samawi yang terkenal sepanjang masa ternyata pernah disebut ateis juga. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Tuhan Yesus Kristus, atau Nabi Isa Al-Masih, dan Nabi Muhammad dulunya adalah orang-orang yang disebut ateis oleh penganut agama-agama pagan yang populer kala itu. Mereka disebut ateis karena mereka membawa konsep ajaran agama dan ketuhanan baru yang sama sekali berbeda dengan ajaran agama yang populer kala itu. Ibrahim dan Musa membawa konsep monoteisme, yang mana saat itu sangat bertentangan dengan agama pagan dan politeisme yang banyak dianut oleh masyarakat Babilonia dan Mesir kuno. Yesus Kristus mengembalikan ajaran ketuhanan dan kasih ke dalam diri yang saat itu bertentangan dengan ajaran Yahudi kebanyakan. Muhammad menyebarkan ajaran monoteisme yang saat itu bertentangan dengan agama-agama pagan suku-suku di Arab yang politeisme. Karena mereka membawa warna agama dan konsep ketuhanan yang jauh berbeda dengan yang sudah ada, mereka pun dicap ateis. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sih sejarah agama-agama dunia itu pada berpusat di Timur Tengah? Ini karena sekarang kita sedang hidup di era agama monoteisme, alias agama yang hanya menyembah satu bentuk Tuhan. Agama monoteisme sendiri ini identik dengan agama samawi yang memang lahir di Timur Tengah sana. Kini, 2 dari 3 agama samawi tersebut, yakni Kristen dan Islam, telah menjadi agama yang paling banyak dianut oleh manusia di dunia. Sebelum agama samawi turun, masyarakat Timur Tengah ini adalah masyarakat yang bercorak agama politeisme, alias memiliki banyak dewa dan dewi sebagai perwujudan Tuhan atau kekuatan yang agung. Sebelum Ibrahim tumbuh dewasa, ia hidup di tengah-tengah masyarakat Babilonia yang pagan. Pagan sendiri adalah sebutan bagi agama-agama di luar agama samawi yang biasanya bercorak politeisme dan berusia sudah sangat tua. Agama orang Babilonia, agama orang Mesir kuno, Hinduisme, Buddhisme, Jawa kuno atau Kapitayan, dan Taoisme ini adalah agama pagan bagi para penganut agama samawi. Di era Ibrahim, masyarakatnya banyak membangun kuil tinggi atau zigurat sebagai media penyembahan terhadap para dewa. Ini juga menjadi salah satu ciri khas dari agama pagan, di mana Tuhan yang abstrak itu direpresentasikan menjadi banyak sekali dewa-dewi, di mana setiap sosok dewa-dewi ini mewakili karakter sendiri-sendiri yang khas, yang melambangkan salah satu sifat Tuhan. Tidak hanya diwujudkan dalam sosok dewa-dewi, Tuhan dalam agama-agama pagan juga diwujudkan dalam sosok-sosok tertentu, bahkan bersemayam dalam benda-benda tertentu yang kemudian diberi sesaji, didoakan, dan diupacarai. Inilah awal mula munculnya kata berhala. Kalau kita perhatikan, agama pagan ini begitu dinamis dan semarak, banyak unsur dewa-dewi, dan banyak memiliki ritual dan upacara-upacara perayaan. Ini tidak hanya terjadi di Babilonia dan di Mesir kuno saja. Corak serupa juga terjadi di agama-agama pagan di Asia Timur, seperti di Cina, di Jepang, Asia Tenggara, dan di India. Karena begitu semarak dan dinamis, maka beragam seni dan sihir pun ikut berkembang. Ajaran-ajaran metafisika juga ikut berkembang. Dulu, ajaran-ajaran esoterisme ini muncul sebagai wujud ekspresi spiritual manusia dengan hakikat Tuhan yang abstrak dan tak tergambarkan. Ketika agama-agama pagan ini mulai menyimpang, ketika ajaran sihir mulai menyimpang, di mana ajaran dan ritual agama pagan Babilonia ini mulai mengarah kepada egosentrisme manusia dan mulai menjauhkan manusia dari spiritual dan moral, Ibrahim pun mulai muncul dengan keresahannya. Melihat bangsa Babilonia yang mulai rusak dan menyimpang, maka Ibrahim pun mengenalkan konsep ketuhanan yang monoteis, di mana dia mengajak masyarakat untuk meninggalkan kepercayaan pagan mereka dan hanya berfokus untuk menyembah satu Tuhan yang tidak berwujud dan tidak tergambarkan. Ini dimaksudkan agar manusia bisa fokus kepada hubungan spiritualnya dengan Tuhan, bukan untuk mengeksplorasi sihir, metafisika, atau ritual-ritual penyimpangan lainnya yang membuat mereka justru makin jauh dari spiritualitas. Namun karena ajaran Ibrahim ini dianggap berbeda dengan agama mainstream, maka Ibrahim pun dicap sesat dan ateis oleh masyarakat Babilonia.
Musa juga dianggap sesat oleh Firaun dan para pengikutnya. Saat itu, Firaun selalu di-backup oleh para pendeta agama pagan dan telah banyak melakukan penyimpangan. Agama pagan Mesir kuno yang seharusnya bisa menuntun manusia untuk berspiritual dengan Tuhan dan bisa menjadi penata perilaku masyarakat, justru menyimpang ke arah sihir yang egosentris dan mulai tidak manusiawi. Kalau kita lihat sejarah, Firaun di zaman Musa memang terkenal sebagai Firaun yang sangat egois, narsistik, dan juga zalim. Penyimpangan agama pagan di bawah kepemimpinan Firaun inilah yang membuat Musa akhirnya memperkenalkan konsep monoteisme Kabalah Yahudi dan mengajak para pengikutnya, yakni Bani Israel, untuk berfokus pada menyembah satu Tuhan yang abstrak dan tak tergambarkan. Musa mengajak pengikutnya untuk berhenti melakukan penyembahan terhadap dewa-dewi dan meninggalkan penyembahan berhala, agar Bani Israel ini bisa melepaskan ikatan terhadap agama pagan yang telah menyimpang tersebut dan berfokus berspiritual terhadap Tuhan saja, sehingga kemanusiaan dan moral bisa kembali tertata di peradaban mereka. Tapi Musa lantas dicap sesat oleh Firaun dan dianggap ateis oleh pendeta-pendeta pagan di belakangnya. Demikian pula ketika Yesus Kristus mengajarkan ajaran cinta kasih dalam diri dan menyatakan bahwa Dia adalah firman Allah yang hidup. Apa yang diajarkan Yesus Kristus ini sebenarnya adalah ajakan untuk kembali kepada spiritualitas. Tapi ajaran Yesus Kristus ini dianggap sesat oleh umat Yahudi yang saat itu sudah banyak menyimpang. Bahkan dia dianggap sebagai ateis pula. Muhammad juga sama. Ia juga sempat dicap sesat dan ateis oleh kaum pagan di Arab. Muhammad dulu muncul di tengah-tengah era jahiliyah bangsa pagan Arab. Di era ini, penyembahan terhadap banyak dewa dan dewi, sihir, dan metafisika berkembang dan mulai mengarahkan manusia pada egosentrisme yang justru menjauhkan manusia dari spiritualitas dan moral. Bisa dikatakan, suku-suku di Arab itu sudah menyimpang, sehingga mereka menjadi tidak manusiawi lagi, tidak bermoral, dan ini direkam dalam sejarah sebagai zaman jahiliyah. Muhammad pun mengganti konsep ketuhanan yang pagan dan politeisme menjadi konsep ketuhanan yang monoteisme atau tunggal, abstrak, tidak berwujud, dan tidak tergambarkan. Ritual-ritual agama pagan juga dihapus, tinggal ritual-ritual sederhana seperti sholat dan puasa. Muhammad pun mengajak orang-orang Arab untuk berpindah ke agama baru dan dia pun dianggap sesat dan ateis oleh orang-orang Arab kala itu. Kini, pengaruh agama monoteisme itu begitu besar dan menguasai hampir seluruh peradaban di barat dan di timur. Agama Kristen dan Islam pun menjadi agama dengan penganut yang paling banyak di dunia. Sampai akhirnya agama ini dipakai untuk politik dan kepentingan segolongan elit tertentu dan mulai ke arah degradasi moral. Sehingga banyak pengikutnya yang memutuskan untuk keluar dari kedua agama ini dan menjadi tidak beragama atau tidak bertuhan sesuai dengan konsep agama Samawi. Agama Samawi yang seharusnya sangat spiritual perlahan-lahan kehilangan spiritualitas dan moralnya ketika sudah dijadikan kendaraan politik. Tapi uniknya, sekarang ajaran filsafat dan teologi ketimuran justru kembali digemari, padahal ajaran ketimuran itu condong kepada agama-agama pagan dan politeisme. Hindu, Buddha, Jawa kuno, Taoisme, dan bentuk-bentuk agama timur kuno lainnya, ini adalah agama yang bercorak pagan dan politeisme, yang justru sekarang ini filsafatnya malah digemari di barat. Di saat agama-agama monoteisme kehilangan spiritualnya, manusia justru menemukan spiritual di ajaran agama-agama pagan kuno di Asia Timur. Satu hal yang sama dari semua agama-agama di Asia sebelah timur ini, mereka semua mengajarkan kesadaran. Dan kesadaran ini adalah spiritualitas dan moral yang banyak dicari manusia. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk spiritual, dan agama itu seperti memiliki siklusnya sendiri-sendiri. Siklus agama itu selalu berulang, dari yang semula monoteisme di zaman purba, lalu menjadi politeisme di zaman Mesir kuno dan Mesopotamia. Lalu kembali monoteisme lagi di zaman agama Samawi, dan kini ajaran politeisme kembali mengalami peningkatan tren, terutama politeisme dari agama-agama di Asia sebelah timur. Ketika agama monoteisme sudah gagal menjawab dahaga spiritual dan moral manusia, manusia justru kembali menemukan spiritual dan moral di agama-agama politeisme. Dan lucunya, orang-orang yang sudah tersadarkan dan memilih untuk berpindah lebih duluan, justru dianggap sebagai sesat dan ateis. Jadi, kalau ada di antara kalian yang ateis, coba dilihat lagi. Jangan-jangan dia bukannya tidak bertuhan, tapi jangan-jangan dia hanya menemukan konsep ketuhanan dari bentuk agama lain. Dan ini bertentangan dengan agama mainstream, sehingga kita mencap mereka sebagai ateis. Tapi kok kesannya manusia jadi bisa menentukan konsep Tuhan sendiri ya?
Ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan yang mirip sekali dengan pertanyaan yang sering diutarakan oleh orang-orang ateis. Jika konsep Tuhan selalu berbeda-beda di setiap zaman, apakah benar Tuhan sebenarnya adalah konsep yang diciptakan oleh manusia sendiri? Apa benar sebenarnya manusialah yang menciptakan Tuhan itu, bukan Tuhan yang menciptakan manusia? Apakah kalian juga pernah punya pertanyaan yang serupa? Didn't even get to